Enggak, kita belum pusing tugas. Oh, belum. Sik lah ya. Oke, hari ini kita mulai masuk materi. Minggu depan kita sudah langsung praktek. Ini kita ngedik materinya. Oke. Ayo, next. Oke, intinya ilustrasi digital itu adalah menggambar dengan digital dan alat elektronik. Yang pasti hasilnya digital gitu ya. Oke, di sini mungkin ada yang belum terbiasa gambar digital. Lumayan ya, ada beberapa orang. Oh, kamu masuk ilustrasi? Tertarik. Kamu kenapa, Mas? Coba. Terus, kamu kenapa, Mas? Coba-coba juga. Coba-coba juga. Siapa lagi tadi? Zia. Kenapa masuk ilustrasi? Tapi kamu minat kan? Kamu minat kan? Cuma nilainya doang, nggak minat gitu. Kali aja kalian memilih ilustrasi itu sebenarnya jurusan paling mudah gitu. Ini aku. Oke, next. Oke, pertama kita akan belajar unsur-unsurnya dalam gambar ilustrasi. Ada gambar manusia, yang kedua ada gambar binatang, gambar tumbuhan, dan yang keempat itu gambar terserah kalian mau gambar apa gitu ya. Dari 4 unsur-unsur ini kalian lebih suka gambar yang mana? Manusia. Ini kan di mana? Terserah. Kok kayaknya dominan manusia ya? Awas gambar manusia jelek. Oke, yang pertama gambar manusia. Ya, next Inung. Nah, gambar manusia di sini yang pasti adalah gambar yang dibuat dengan memperhatikan proporsi dan anatomi manusia. Kalian bisa kan bikin anatomi? Bisa. Bisa. Udah lulus kan ilustrasi dasar? Udah. Nah, poin pentingnya kalau gambar manusia itu adalah proporsi. Proporsi adalah perbandingan ukuran bagian per bagian atau bagian dengan keseluruhan, sedangkan anatomi merupakan susunan bagian-bagian struktur tubuh manusia. Di sini siapa tadi yang suka gambar manusia? Ya. Saya Silahkan bikin anatominya. Ayo gambar. Belum ke sana. Bukan. Anatomi. Postur aja, jadi nggak usah detail wajah. Cukup posturnya aja. Iya, nggak apa-apa. Full badan ini. Full badan dong anatomi. Nggak usah gede-gede, nggak apa-apa. Kelihatan punya belakang. Yang belakang maju lagi. Ayo Mas Inu. gitu doang. Itu sibuk kalau anatominya. full badan. Oke, terima kasih.
Ayo yang berulang nyanyi. Badan manusia berapa kepala? 8. 8 ya? Kalian pakai begitu nggak? Saya tak pakai itu. Kira-kira aja gitu. Bagus. Sekali ya. Nggak apa-apa sekalian. Mungkin next Daya lanjut aja. Selanjutnya ada gambar binatang. Untuk gambar binatang di sini gambar sama dengan manusia, jadi tetap ada anatominya, tetap proporsi dari tubuh binatang juga. Ada yang suka gambar binatang? Gak tak suruh gambar kok. Gambar apa biasanya? Burung. Ada lagi? Yang suka gambar binatang? Saya. Apa? Gambar ayam. Gambar ayam. Iya. Gambar ayam Ya, sama kuda. sama kuda. Kenapa ayam sama kudanya? Ya, karena ya itu bagus. Oh, oke. Tadi gambar. Ternyata bagus ya. Apa yang bagus anatominya? Gitu. Iya, anatomi. Oh gitu. Ada contohnya nggak? Pengen lihat? Nggak ada, belum diupload. Alah, si paling sosmed. Oke, next. Ada gambar tumbuhan. Nah, oke dulu kalau sudah. Oke. Kalau dilihat dari karyanya dua temannya ini, benar nggak anatominya? Benar, Bu. Benar. Benar nggak ini gambar anatomi? Benar. Setengah. Apanya? Potongannya, ya. Kurang apanya nih karyanya temannya kira-kira? Gak apa-apa. Ini kan cuma pengen tahu ternyata kalian kalau gambar anatomi seperti apa kan beda-beda nih tiap orang. Yang nggak biasa gambar anatomi siapa? Oh, langsung berarti ya? Apa tadi gak dengar? Oke, kalau anatomi kayaknya fleksibel ya. Gimana caranya kalian kalau bikin proporsi tubuhnya manusia? Gak usah ngikutin kakinya juga gak apa-apa. Yang penting lihat ideal gitu ya. Lihat seimbang lah. Oke, selanjutnya untuk gambar tumbuhan di sini biasanya beraneka ragam jenisnya, tergantung dalam jenisnya apa gitu ya, dan bentuk khasnya, baik daun, batang dan sebagainya. Ada yang suka gambar tumbuh-tumbuhan? Saya suka makannya doang Bu. Oh, gak mau sayur, gak mau tumbuhan. Next. Nah, yang ini adalah gambar anything atau objek lain yang menggambarkan apapun yang ada di sekitar kita, hasil dari kreativitas dan pemikiran pribadi, misalnya benda, alam, lingkungan, atau tempat, gambar imajiner dan sebagainya. Jadi kalau tadi manusia, hewan, tumbuhan itu kan makhluk hidup ya. Nah, kalau gambar terserah ini ya bisa benda mati gitu. Atau mungkin yang kalian kreativitas atau imajinasinya tinggi gitu ya, langsung digambarkan dari apa yang kalian pikirkan. Next. Selanjutnya tuh jenis. Nah, di sini ada beberapa, ada 4 jenis yang ibu ajarkan sama kalian nanti buat tugas juga. Yang pertama, ini jenis gambarnya. Jenis gambarnya itu yang pertama gambar vektor. Sudah tahu ya gambar vektor?
Yang suka gambar vektor di sini siapa? Iya. Oke. Nanti banyak yang master ya sisanya ya. Kalau vektor di sini gambar yang tidak tergantung pada resolusi. Jadi biasanya meskipun di zoom berkali-kali, gambar vektor itu tidak akan pecah. Biasanya itu pakai Corel, Adobe Illustrator, dan lain-lain lah. Dia pakai apa biasanya? Pakai AI. Mas Ali pakai apa? AI. AI juga. Selain AI? AI doang. Next, ada gambar bitmap. Nah, ini untuk bitmap itu atau gambar raster yaitu susunan pixelnya itu ditampilkan pada layar monitor kertas atau media yang secara teknis digambarkan lebar, tinggi, dan pixelnya seperti GIF, JPEG, PNG. Nah, kalau basisnya seperti ini itu adalah gambar bitmap. Jadi biasanya gambar bitmap itu kalau di zoom pecah di kotak-kotak itu pixel. Next, nah ini untuk perbedaannya. Jadi kalau bitmap itu pecah, kalau vektor enggak gitu ya. Nah, ini juga contohnya. Jadi kalau di zoom, kalau 100% masih sama, tapi kalau udah 300% udah berubah. Gitu. Nah ini juga, kok gitu ya gambarnya. Ini LCD-nya saya opong. LCD-nya kayaknya ya. Dan bitmap itu gambar foto aslinya. Jadi foto, karya foto itu bitmap. Kalau vektor ya udah vektor itu ya. Next. Nah ini untuk gaya dan coraknya yang ada 4. Jadi di dalam ilustrasi digital sebenarnya gaya itu banyak ya. Apalagi masa kini kita punya banyak style gambar. Cuman yang ibu wajibkan di sini ada 4 dulu. Jangan banyak-banyak ya. Yang pertama, sebelum. Corak itu merupakan aneka ragam dari jenis tampilannya gambar ilustrasi. Jadi pemilihan corak atau gaya dapat kita sesuaikan dengan isi kesan yang ingin kita tampilkan. Jadi misalkan ketika kalian mau bikin gambar poster tentang tentang lingkungan seperti itu. Jadi kalian pilih kira-kira gayanya yang cocok apa ya kalau buat karya poster gitu. Next. Nah, di sini yang ada 4 gayanya. Yang pertama ada realis, ada kartun, karikatur, dan dekoratif. Nah, ini untuk realis. Jadi realis itu ilustrasinya ya pasti sama dengan kenyataan ya, sesuai sesungguhnya, tidak dilebihkan maupun warna atau bentuknya. Siapa yang suka gambar realis? Ayo gambar. Gambar apa biasanya kalau realis? Siapa yang digambar? Gambar manusia. Ayo kamu manusia. Wajah. Iya, wajahnya siapa? Kayak orang-orang. Ya kali aja saya suka sama Kim Kardashian, Bu. Saya jadi suka gambar Kim gitu loh. Random bola. Oh, random. Apa sesuai mood gitu kan? Iya. Yang rasa dekat tuh paling bagus. Iya, yang terdekat. Next. Nah, di sini ada kartun. Kalau kartun itu yang pasti bentuknya lebih sederhana dari gambar realis dan biasanya itu lucu dan tujuannya juga untuk menghibur biasanya. Dan bapak kartun yang kita kenal itu adalah William Hogarth di situ. Dia biasanya gambar kartun itu yang biasanya ada di majalah, surat kabar, komik dan sebagainya. Jadi awal mulanya gambar kartun itu muncul waktu masih di majalah, di surat kabar, di koran, gitu ya. Sering kan kalian lihat gambar-gambar kartun yang ada di koran? Oh, sudah gak baca koran ya? Oke, sini siapa yang suka gambar kartun? Oke, gambar apa? Gambar ibu, jangan gambar kartun tuh apa ya kamu gambar objeknya? Sesuai imajinasi ya? Sesuai imajinasi. Random juga. Apa tadi yang kiwi-kiwi? Gambar apa biasanya? Anime. Mbaknya? Komisi. Apa? Komisi.
Walah, komisi. Itu jujur sekali. Next, karikatur. Nah, untuk karikatur di sini pastinya ciri khasnya itu karikatur kepalanya lebih besar, tapi tidak boleh besar kepala ya teman-teman. Di sini juga biasanya itu untuk kritik, jadi biasanya buat politik gitu ya. Jadi memang dibuat untuk tokoh-tokoh yang mungkin kita bebas untuk mengkritisi, boleh lah ya gitu ya. Ada yang suka? Ya, ada yang pernah gambar karikatur? Pernah semua sudah ada ya. Next, yang terakhir ada gambar dekoratif. Untuk gambar dekoratif ini ilustrasinya menampilkan bentuk yang stilistik atau yang digayakan, yang bersifat juga ada dekoratif juga. Ayo yang ambil ragam hias dekoratif apa? Hiasan. Hiasan. Apa aja hiasan? Bagian. Gambar yang digunakan untuk hias. Apa bedanya gambar dekoratif sama ragam hias? Ragam hias cuma ada di Indonesia. Enggak benar. Kirain udah lupa ini yang ragam hias. Oh, saya juga. Next. Nah, ini untuk trennya. Jadi masa kini itu sebenarnya ilustrasi digital itu banyak, udah beragam gitu ya, dan mungkin sudah kita jumpai juga sehari-hari. Yang pertama ada anime. Yang ibu suka anime. Selain Inung siapa? Aku udah tahu katanya Inung. Udah, anime semua. Ibu juga. Kamu ibu juga. Iya, Bu. Oh, cuma kerjaan. Siapa lagi tadi? Dengan gambar anime? Angelina ya? Kayaknya semua digambar deh. Sepuh. Apa yang tidak berani? Oh ya. Coba-cobalah kalian gitu ya, ganti style. Kenapa? Aku bikin karakter. Oh, kamu juga bikin karakter. Bikin karakternya aja. Oke, sudah tahu semua ya ini itu dari mana? Sudah. Dari mana, Bu? Dari Jawa, Bu. Jadi anime itu udah stylenya udah dari dulu banget, udah tahun 80-an sudah khas gitu ya stylenya. Kalian tahu Conan nggak? Tahu. Nah, yang ala-ala Conan itu yang pertama kali stylenya anime. Sekarang kan udah berkembang nih, udah kayak gini kan udah sekarang. Nah, dulu. Oh iya, Astro Boy. Suka Yang sama. Conan. Ya, Orang sudah boring. Jadi Conan bentuknya lebih sederhana kan. Cuman yang lebih tegas-tegas di zamannya Conan udah mulai tegas. Next. Komik. Ada yang suka bikin komik selain Ihsan? Rina. Rina juga. Inung sepuh dari semua sepuh. Oke, kalau komik di sini beragam karena isinya berpanel-panel ya. Ada yang mungkin 4 panel, terus ada yang mungkin yang 1 panel aja tapi panjang gitu ya, beda-beda. Dan biasanya komik ini dibuat juga dengan yang bentuk yang lucu gitu ya, bahkan aneh. Cuman dari beberapa komik yang kalian tahu beberapa jenis komik yang berbeda apanya kira-kira? Gaya gambar ceritanya. Ada gambar, cerita, layout, temanya, apa lagi? Karakter. Karakter, kayak komik Jepang sama komik Korea gitu beda banget kan ya, dari style gambarnya gitu ya. Nah ini mungkin contohnya yang 4 panel. Siapa komikus yang kalian suka? Komikus Indonesia? Komik. Gusti komik. Cece Mbak Bu, Aku. Cece Mbak, Jadi kalian tentang apa biasanya? Cece Mbak Bu. Jangan lihat aja begini, Cece Mbak komik itu bagus-bagus. Aku bisa kamu menceritakan. Oh, Kamu juga penonton.
Enggak, rata-rata kan pasarnya komik 4 panel itu pasti isinya humor, terus slice of life gitu kan. Ada nggak yang beda gitu loh? Nah iya itu di deskripsi. Kenapa? Mau lihat? Ceritakan aja. Sudah ada komiknya tentang ini loh gitu loh. Ya, ada hubungan juga. Oh gitu dia mengangkat. Kepleset terus ada masih rasakan. Oh. Wah, sedikit ini ya dia. Oke, next. Fantasi. Di sini fantasi art itu biasanya dipakai buat cover, terus buat games gitu ya, buat dari karakternya games. Dan biasanya ada yang realistis, ada yang kartun gitu ya. Jadi beda-beda. Ada yang suka gambar fantasi? Minum udah fantasi. Ini fantasi kan itu apa ya? Minum apa deh guys? Next. Lalu ada fashion. Nah, di sini mulai marak lagi untuk tren ilustrasi. Fashion nih, yang dalam ilustrasi itu biasanya ya berupa pakaian gitu ya. Terus biasanya perancang busana masa kini itu memvisualisasikan gambarnya itu pakai ini, udah pakai pen gitu ya. Udah karya-karyanya itu udah diupload semua gitu ya. Next, contoh lainnya, nah misalkan seperti ini salah satu ilustrator yang ibu follow di Instagram, dia itu juga fashion gitu loh yang dia gambar. Nah, dan karakteristiknya untuk ilustrasinya fashion ini biasanya badannya itu tidak proporsional. Nah, badannya itu kakinya lebih panjang gitu ya, terus badannya mini gitu. Terus untuk karya bajunya itu biasanya yang khayal-khayal gitu loh, yang khayal aja mereka gambar, meskipun nggak tahu akan terrealisasi dan dalam bentuk wujud di sana atau tidak. Ada yang suka fashion? Kali aja kalian tuh suka gambar style kalian hari ini waktu ke kampus. OOTD gitu loh, OOTD-nya kalian gambar gitu. Gak ada. Next. Nah, lalu ada real life drawing style. Nah, ini juga populer masa kini. Jadi real life drawing itu yang kayak nyata tapi masih fantasi gitu loh. Paham nggak? Paham. Biar ya lah ya. Biasanya itu di komik-komik Korea biasanya kayak gini, yang real life gitu, real life drawing. Next. Untuk penjelasannya di sini termasuk ke dalam semi realis. Jadi biasanya proporsi, warna, gelap terang itu masih sesuai kenyataan, namun diubah berlebihan atau tidak sesuai ukuran aslinya. Jadi misalkan nih, gambarnya begini lagi. Gambarnya yang tengah ini lihat. Kira-kira yang bikin dia tidak real apanya? Yang ini loh ya, bukan yang sana. Ya, judulnya apa lagi? Tapi ini ya nggak kelihatan. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan dia kayak gambar apa namanya realistis. Tapi proporsinya gede nggak sesuai, tapi terlihat realis masih. Itu masuk real life drawing. Makanya dikatakan sebagai realistis. Lalu itu ya, yang itu apanya? Inong nih suka gambar begini ya. Inong imajinasinya nyampe ya. Sesepuhnya Inung. Oke, next. Nah, selanjutnya ada gambar yang hiperbola. Pernah lihat karya seperti ini? Inung, dia itu bu yang bikin Oh dia. Enggak serius nanya nih. Ya. Bikin yang hiperbola gini ya? Iya, Gimana? juga. Biasanya itu proporsinya tidak sesuai, tidak berimbang gitu ya, bikin berlebihan, tapi menarik gitu ya dari segi posturnya mungkin, lalu komposisi warnanya juga gitu ya. Sini mulai banyak dipakai di masa kini untuk demonstrasi hiperbola seperti ini. Ada
Ada yang tahu ilustrator yang gambarnya begini-begini? Dinosaurus. Dinosaurus, Bu. Kalian tertarik nggak kalau gambarnya begini? Enggak. 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 Next. Nah, selanjutnya ada geometris. Nah, untuk geometris di sini yang pasti pakai bentuk-bentuk motif geometris. Geometris itu biasanya mengisi karya seni digital dengan getaran abstrak. Jadi biasanya cenderung abstrak kalau yang geometris ini. Tapi komposisinya di situ kuat dan menampilkan harmonisasi visual. Nah, kira-kira di gambar geometris ini apa yang kalian lihat? Iya, bentuk. Bentuk apa? Burung. Orang. Ada berapa orangnya? 5. Berapa? 4. Coba. Oh, 5. Ditunjuk ada di yang mana aja? Saya lihat tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi? Itu sih Bu yang saya lihat. Nggak ada lagi Bu. Nggak ada, 5 doang. Iya. Ada yang berbeda? Itu buruk bukan orang. Jadi itu lima ya, sepakat 5 ya. Wes, bikin pusing nggak karya kalau kayak gini? Lumayan. Kira-kira karya kayak gini cocoknya dipakai buat apa? Pameran. Pusing lah. Poster. Buat pameran apa ya? Geometri. Oke, kita pameran ya, ntar bikin gambar geometri. Tapi lumayan loh, buat geometris ini kan pakai bentuk-bentuk dasarnya kan geometris, jadi mudah sebenarnya. Cuman menyusunnya itu loh. Anggap nirmana lah ya. Next. Nah, di sini ada garis dan kurva. Untuk garis dan kurva biasanya di sini itu pakai garis-garis yang tipis gitu loh. Buat dekorasi juga. Terus biasanya untuk menciptakan suasana gitu ya gambarnya. Terus garis besar tetapi juga menambah detail satu gambar dengan adanya bintik-bintik dan bentuk warna. Kalian pernah gambar tes psikotes nggak? Tes psikotes itu kan cuma main garis, gambar garis dan kurva gitu. Nggak pernah? Belum. Pernah. Ini loh yang kayak gini. Ya ada gambar. Ini lo tak kasih clue kayak gini, terus sisanya kamu gambar. Kamu kembali. Sama lagi mau maju. Hari. Ini basicnya garis ya, kalau kayak gini. Harus garis itu. Belum enggak. Bebas ya, Bu? Kan memang bebas. Tarik nih. Ya, sip.
Ada lagi yang mau nyoba? Boleh tuh. Sama ya kayak ini ya, 3 garis gitu ya. Kok nyontek sih? Udah jauh. Seniman wajib. Nah, ada lagi yang mau nyoba? Ayo cewek-cewek. Saya sini. Siapa tadi yang mau nyoba? Diubah nggak bentuknya? Enggak ya? Enggak. Diubah kayak semua. Ada yang mau nyoba lagi? Ayo Isa. Minum Bu. Minum Bu. Belum mau? Oke, terima kasih Mbak. Apa itu Mbak? Lemari paling. Oke. Jadi dasarnya kalau bikin yang garis dan kurva itu cuma garis-garis gitu loh. Nggak yang apa namanya, nggak yang banyak ini. Kira-kira dari karya temannya yang paling kreatif yang mana? Felix. Yang Felix ya. Kayak ini nggak sih? Apa sih? Tubuh. Seafood. Oke, next. Nah, selanjutnya ada palet terbatas di sini. Kalau palet terbatas itu warnanya biasanya monokrom. Jadi ilustrasinya itu lebih banyak ekspresi dan lebih sedikit warna, tapi dengan detail yang terang. Tapi apa ya? Mirip mungkin sama yang garis tadi yang utama, cuma di sini colornya itu cuma kayak cuma satu warna, 2 warna doang gitu. Tapi tidak menutup apa ya, keindahannya gitu loh, tetap bagus gitu loh. Ada yang pernah atau suka gambar seperti ini? Enggak, kalian suka yang full color? Iya. Kenapa hidup kalian lebih berwarna? Iya Bu, iya Bu. Ada yang tertarik nggak gambar yang cuman kayak gini? Ada. Oke, coba ya nanti ya. Buat tugas ya. Gambarnya salah satu karya tugas ada bikin pakai pada terbatas warnanya. Tapi sekarang terserah nggak apa-apa. Ya nanti sesuai instruksi tugas.
Oh, betul. Next. Nah, di sini ada hal-hal lain yang perlu dipersiapkan dalam ilustrasi digital. Yang pertama adalah melihat karya ilustrator profesional. Apa? Aneh udah ya? Ini salah satu ilustrator favorit itu. Ada yang follow? Saya Bu. Oh, ini. Ini. Itu suka karena posenya dan hanya dia realistis gitu loh. Keren lah pokoknya. Terus colornya juga dia palet warnanya masih senada gitu. Keren. Jadi kalian wajib punya ilustrator yang bisa kalian jadikan referensi ya. Jadi itu bisa jadi patokan kalian nanti. Wah, mungkin kalian stuck bingung mau gambar apa. Jadi lihatlah karya-karya ilustrator yang kalian suka. Siapa yang ilustrator yang kalian suka silahkan tunjukkan ke ibu. Prima Tuna, Bu. Siapa? Prima Tuna. Mana dia? Apa? Prima Tuna. Coba ya, pengen tahu ibu. Di mana, Bu? Di Ya di sini? HP-mu lah. Oh. Mau di share di situ tak? Ya itu namanya tahu. Pakai tadi malah verifikasi. Tuh band normal. Tuh. Itu bahasa. Ya, yang kamu itu kan normal. Iya. Ilustrator mana ini? Oh, ya, nggak tahu. Iya, namanya Marco. Walah, dia mix kok ya. Ada yang ini, ada yang enggak gitu ya. Oke, berarti kamu cenderung satu warnanya berarti yang kamu contoh gitu. Yang buat kamu menginspirasi. Apa ya, kayak lipatan baju terus kulit-kulitnya gitu. Detail sendiri. Ya gitu. Ada lagi? Jadi Andrea, Bu. Siapa? Jody Satrio. Walah. Iya yang mati ya. Kita semua kan. Cewek ya berarti gambarnya? Iya. Iya, gambar cewek terus. Oh, macam dan Bosnia. Ya, si karakter-karakter gitu ya? Kamu keren dong si karakter. Iya dong. Harus ada dong. Monster-monster gitu loh. Ada lagi? Ya. Satali. 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 APP, Bu. Satali itu desa Wisnu. Ini kadang-kadang juga begini. Iya, saya. Silahkan dilanjutkan. Satali 13. Ya, berarti kan biasanya kan kalau untuk antara yang dibutuhkan sama yang dibutuhkan itu sama-sama masih sayang. Next, siapa lagi? Satali 13. Oh, kamu idolakan kamu sendiri. Iya. Support. Udah, yang lain gak ada mau nunjukin nih. Oh, ini. Apa sih yang malu? Idolanya ini gak apa itu
Kalau ini yang agak aneh. Agak anu. Ya. Tantangan apaan tuh? Apaan? Masih cewek gitu ya. Kalau gambar cowok dikira Itu juga lebih suka gambar cewek kok, karena cewek itu rambutnya yang bagus dimainkan. Kalau cowok tuh bingung style rambutnya. Tuh. Udah ya, rata-rata seperti itulah ya punya kalian. Tidak ada yang sesuai selera ibu. Oke, kita punya selera. Oke, next. Nah, ini ada lagi. Ini itu semi apa ya? Semi kartun tapi masih karikatur gitu. ya. Jadi dia yang kepalanya tetap gede, tapi dia lucu, masih digayakan lucu kayak kartun gitu. Ini ilustrator Korea juga. Next. Nah, ini Kim Jung Gi. Ada yang mau follow Kim Jung Gi? Jomblo mah. Punya mana gantung ya? Ya, 3 tahun kemarin mungkin. 3 tahun kemarin sudah gantian. Udah 1 tahun. Dia ini udah ke alam buana, dia di Amerika. Jadi karya-karyanya begini yang fantasi gitu loh. Kalian yang suka fantasi nggak apa-apa, ada nggak? Kali aja terinspirasi. Cuman karyanya dia ini kompleks gitu loh. Nggak sederhana dia karyanya. Next. Nah, ini ada Immanuel Elizabeth. Ada yang tahu? Tahu. Oh, tahu. Ya, ini ilustrator Indonesia loh. Dia salah satu ilustrator Indonesia yang dipercayai Disney untuk bikin posternya Turning Red ini dari Indonesia. Bangga dong kita orang Indonesia. Cuman tidak tersorot gitu ya. Dia bikin posternya Turning Red. Pernah nonton Turning Red? Gak bisa juga TikTok. Apa hubungannya ya? Sekarang bukan ini. Apanya? Malah sih ada kok. TikTok. Yang bisa juga TikTok di pandangan. Oh gitu. Tapi masa ilustratornya juga joget kan enggak? Dia pamer karyanya dong, gimana sih? Next. Nah, ini adalah karyanya Roman Priandoko. Ada yang tahu? Enggak. Ini orang Surabaya loh. Dia itu karyanya scribble drawing. Ada yang tahu scribble? Apa? Coret-coret. Ya terkesan coret-coret gitu ya dia, tapi keren gitu loh. Padahal asal-asalan. Semester kemarin anak angkatan 20 ada yang pernah nyoba gambar begini. Cuman ya itu ya mungkin karena masih pemula, jadi masih belum bisa sekeren dia. Kerennya. Jadi kalian nanti mungkin ada yang mau coba-coba juga nggak apa-apa, pakai idenya ya. Yang berminat, yang tidak berminat juga tidak apa-apa. Dapat A++. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan kita wajib nih, kita harus punya ilustrator yang kita suka buat membanding supaya kita waktu punya karya itu nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak monoton gitu loh. Kayak ada yang menginspirasi gitu loh. Saya sampai sini mau ada yang ditanyakan dulu nggak? Tanya yang kita bahas dari tadi. Kira-kira nanti materinya apa? Tugas awal. Ya minggu depan lah tugas. Buru-buru banget sih. Kenapa itu? Arti itu masuk ke karikatur apa kartun? Apa? Cibi. Iya. Cibi nggak sendiri nggak sih? Kenapa sendiri? Sendiri kayaknya itu Cibi. Sendiri. Berarti sendiri lagi. Iya. Soalnya Cibi kan, iya sih kepalanya gede juga ya, tapi lucu gitu kan. Iya. Tapi nggak yang realistik gitu kan. Soalnya juga nggak dipakai buat menyindir dan lain-lain kan. Tergantung fungsinya berarti. Berarti karikatur itu kalau buat kayak ada ceritanya gitu masuk karikatur sendirian. Pikiran ya kayak gitu, buat gitu. Bukan ada ceritanya sih. Tapi kamu bikin karikatur tuh ya untuk apa gitu loh. Makanya contohnya tapi fungsinya buat di dunia politik, dibikin lucu, dibikin politik. Soalnya kalau di dunia politik kan dibikin nggak apa-apa gitu, jadi seriusin. Kalau TV kan cenderung apa ya?
Ada lagi? Kayaknya kalau ngomongin ilustrasi gitu, masa kini udah banyak gitu ya, jadi bingung juga gitu. Mau dikategorikan yang mana? Ada lagi? Kalau Hello Kitty itu maksudnya apa? Apa? Maskot itu. Maskot? Maskot apa contohnya? Hello Kitty atau UFO. Hello Kitty. Hello Kitty, maskot itu. Kartun nggak sih itu? Kayak maksudnya Piala Dunia itu kan? Kartun kan? Iya, kartun. Ya, itu kan. Iya. Kalau Cibi kan beda. Beda, Gibi udah beda sendiri dia. Tapi masih masuk kartun gitu. Kayak luas gitu ya kartunnya. Kalau misalnya ambil masuk itu tuh Stop kan ya? Iya, mantap. Kayak Mas Mosari kayak cara kemarin. Coba nggak nanya sama yang punya karya? itu katanya malah bingung. Cuma kalau ditunjukkan bentuknya itu yang sama aja kayak ini. Sendal, saya kan sebenarnya masuk ke branding ya. Tapi yang lain masih bisa gitu. Kok bisa? Nanti silakan dari pembimbingnya. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada. Oke, next. Nah, di sini hal-hal lain yang mungkin perlu diperhatikan kalau kita gambar digital. Yang pasti gambar digital itu kan jauh lebih cepat ya, lebih efisien daripada kita pakai mouse. Kecuali kalian memang yang bikinnya biasa pakai mouse ya udah. Soalnya bisa gambar vektor. Yang gambar vektor tadi siapa? Ya. Dia biasanya gambar berapa jam? Lama 15 menit. 3 jam? ada. Lebih. 3 jam. Itu gambar apanya doang? Sampai selesai. Gimana? 3 jam tuh line up-nya masih. Sampai 3 jam itu sketsa line up. Baru kemudian itu ke tahapan berikutnya kayak Coloring sama finishingnya nanti itu. Di total berapa aja Pak? 5, 6 jam, 8. Oke, ya lumayan sakit mata ya. Pakai ini ya, anti radiasi kalau buat di depan laptop. Bukan pakai ini. Iya sih. Dia berapa jam dia? 5 jam selesai. 5 itu tema. Gimana? Satu tema. Oh, satu karya berarti 5 jam. Oke. Kalau yang gambar digital itu biasanya berapa jam? Tergantung kalau posternya gampang 3 jam udah best color. 3 jam baru best color. Iya. Saya 2 hari. Tapi tinggal ngapain? Soalnya kan ya menurut Yang saya maksudnya yang langsung dari gambarnya banyak. Langsung kalau pusing Kalian sudah berapa tahun sih gambar? Kita masih setahun. Masih satu. Itu 3 jam itu gambar selesai. Jadi 1 jam live, 2 jamnya udah color. Nanti melihat fotonya. Kenapa? Ini biasanya si awal-awal itu karyanya masih kompleks soalnya. Bagian ke belakang udah karetnya udah gampang. Sketsa susah. Ya, sketsanya yang lama. Ada yang lebih cepat dari teman-temannya?
IQ. Bisa berapa jam kalau gambar? Biro sih. Setahun. Tergantung gambarnya. Iya, ini satu contoh karyamu lah. Kalau baca menhub itu hampir seminggu lah. Kamu cicil gitu berarti? Iya. Gambarnya nggak langsung jadi. Coba ya, seminggu sebagus apa ya jadinya? Kan masih ada itu. Ini bagus sih. Wih, selesainya udah. Iya. Kamu pakai apa ini? GST. GST soalnya kamu lama di background juga kan ya? Oke, jadi sampai sini kalian tahu kan gambar ilustrasi digital itu lama? Makanya kalau tahu lama nanti tugasnya jangan keteteran ya. Kenapa Bu? Tugasnya jangan sampai keteteran. Ya lumayan. Oke, yang pertama di sini yang perlu diperhatikan adalah kalau gambar digital itu kan pakai pen tablet ya biasanya ya. Kalau pakai pen tablet itu sensasinya hampir sama ketika kita gambar secara langsung di kertas. Jadi setiap goresan yang kita buat di pen tablet itu langsung ditampilkan langsung di laptopnya. Kekurangannya tidak ada sensasi seperti menggambar secara langsung. Di sini yang gambar pakai pen tablet siapa aja? Oke, lebih banyak yang pen tablet berarti ya. Orangnya iPad lah. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada main display, ada yang punya main display. Sebutnya pakai main display nih. Nah, kalau main display itu enaknya dia gambarnya langsung kan sama kayak kalau di tablet itu. Cuma dia ribetnya harus menghubungkan ke laptop lagi atau ke komputernya gitu loh. Kayak gitu doang. Nggak sehat tuh pakai pen display. Kenapa? Benar kan dulu. Kekurangannya tidak baik untuk postur tubuh. Ya Bu nunduk Iya. Ya ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Tadi kebiasaan. Kalau pendek kan tetap enggak gitu. Next. Nah ini kepada orang-orang yang punya banyak duit. Pakai iPad. Ini tidak ada nge-lag ya kalau pakai iPad gambarnya. Kalian pernah nggak gambar belum nge-save gitu udah tiba-tiba. Ya, kekurangannya mungkin pricey ya, jadi dia mahal. Tapi worth it gitu loh, dia mahal tapi worth it gitu dibeli. Di Asia itu nyediakannya cuma yang tablet, tabletnya juga yang apa yang kecil itu loh. Dapat jadinya berapa Bu? Ya 25 nggak salah. Nah, kali aja nanti di akhir semester itu loh, kalau disuruh komentar aja fasilitasnya kurang di Asia apa? Siapa tahu kan semester depan tiba-tiba dibeliin sama Bu Retno. Terus kalian naik. Oke, next. Nah ini dia selanjutnya. Ada yang pakai HP? Belum punya pentet. Enak sebenarnya pakai smartphone itu soalnya kita bisa gambar di mana aja, kapan aja gitu ya. Cuman kalau kekurangannya yang pasti karena layarnya itu yang tidak luas. Kalau ibu sih tidak puas gitu kalau gambarnya terlalu media. Ukurannya kecil, jadi enak yang gede-gede aja gitu. Bawa sketchbook, gambar manual dong. Kayak gitu. Berarti di sini nggak ada udah yang pakai smartphone. Saya. Oh masih ada. Oh Deki pakai HP berarti. Seterusnya nanti pakai HP. Gimana sih? Mau belajar pakai gadget. Mau belajar
Next, yang terakhir adalah menggambar dengan platform AI. Nah, kelebihannya di sini kalau pakai platform AI itu teliti biasanya, detail dalam menjalankan sistemnya, jadi dapat mengakses waktu juga, jadi cepat banget gambarnya, dalam hitungan detik selesai gitu ya. Terus juga bisa diubah sesuai keinginan, jadi misalkan seperti yang sudah jadi itu ada beberapa objek atau gambar yang tidak kita kehendaki ya, itu bisa kita edit lagi. Terus juga beberapa platform itu banyak yang gratis, masih apa namanya, ya tidak ini lah ya, tidak berbayar. Cuman ada beberapa yang berbayar juga. Lalu untuk kekurangannya yang pasti menimbulkan kreativitas, pasti udah itu. Cacat. Terus membutuhkan software yang terus diupdate biasanya. Jadi kan dia diupdate terus biasanya, harus connect wifi juga gitu kan. Kalau yang berbayar juga fiturnya itu lebih lengkap biasanya seperti itu. Jadi nanti kita akan belajar juga lah ya pakai AI. Cuman buat referensi aja, bukan buat dikumpulkan sebagai tugas. Kenapa? Kenapa AI juga? Oh, enak sekali kamu. Kalau orang yang pakai AI itu masih bisa disebut-sebut nggak sih? Itu cuma generatornya ya. Bisa nggak ya kira-kira? Banyak loh seniman AI. Saya kalau Jadi seniman AI itu mereka mendeskripsikannya lebih detail, jadi hasilnya juga keluar sesuai yang mereka inginkan gitu. Mungkin skill mengarangnya mereka mungkin ya ini ya, yang patut diapresiasi. Nanti jadi penulis. Ya, jadi kan dia cuma ngetik doang, apa yang dipikirkan doang gitu loh. Tapi keren-keren sih, ya it's okay lah kalau cuma buat di-upload, bukan buat dijual gitu. Berarti dia pakai yang berbayar platformnya. Kan itu kan lebih lengkap kalau yang berbayar. Seniman tidak ya? Masih abu-abu itu. kalau Ridraw itu gimana? Ridraw. Jadi ada karya digital itu gambar persis di kertas, bukan realis, bukan dia gambar persis. Kalau sudah buat belajar itu oke. Sesuai. Itu radiasi dong. Iya, tapi banyak nggak terima. Iya, nggak terima. Bukan maksudnya nggak terima. Artis Ridraw Iya, nggak terima katanya. Kecuali dia Ridraw itu mengubah apa? Jadi misalkan gambar cewek itu ya, rambutnya lurus terus dia Ridraw, rambutnya dibikin bergelombang atau bajunya berbeda, fashionnya berbeda, itu nggak apa-apa. Ya udah jadi pop aja punya. Gue kalau realis itu saya kira Kenapa? realis itu kalau saya kira Realis kita masuk Ridraw sama persis kan? Iya, nggak apa-apa. Kan bukan kamu menggambar gambarnya orang, menggambar fotonya orang gitu kan? Yes, potret, gambar potret itu. Kecuali kamu menggambar ulang gambarnya orang itu loh baru. Gila. Ada lagi? Gara-gara AI ini ya. Next. Nah, ini lagi juga hal lain yang perlu diperhatikan untuk aplikasi softwarenya di dalam ilustrasi digital. Untuk software vektor kalian bisa pakai Affinity, AI, Corel, Inkscape, dan lain-lain lah. Lalu untuk software bitmap itu banyak. Nah, di sini coba kalian lihat di komputer ada software apa aja? Software yang kalian pakai ada nggak? Ada. Yang nggak ada siapa? Kita Sali. Kalau nggak ada, bilang aja
aja nanti biar sama UPT diinstalkan dulu. Apa? Pakai itu Bang. Oke. Ada yang bilang kopi ya? Pakai program yang nggak bisa. Minta berantem. Bilang ini Mas ke UPT. Makanya harus ada kliennya. Ada lagi yang nggak ada di install sini? Ya jadi satu nanti ini temennya bilang ke PT biar diinstalkan juga. Jadi kan lumayan ini kita kan nggak sampai jam 6 ya. Jadi lumayan lah kalau misalkan kita sampai jam 5 gitu bisa gambar di sini. Jadi nggak ngangong-ngangong. Ada lagi nggak? Coba kamu bilang dong Mas juga ya. Mas installkan konkret ya. Caplok sama Mas. Udah satu orang doang nih yang softwarenya berbeda. Ini sebut. Apa? Emang ini bisa di laptop? Di komputer bisa berbayar. Oh berbayar. Ya jangan lah kalau berbayar. Apa biasanya ini ISP juga pakai yang kayak gitu. Ibu tidak tidak memaksa kalian untuk menggunakan software yang ibu bisa, tapi pakailah software yang kalian biasa pakai aja. Mau pakai apapun yang penting karya ini jadi. Aku percaya kok kepada kalian. Next. Oh, sudah habis. Konsep utamanya kalau kita bikin ilustrasi amati, tinggal dan modifikasi. Kalau adalah cara aman kita bikin karya. Aman dan cepat. Next, udah. Oke, ada yang ditanyakan? Gak ada. Udah mau pulang? Ya, mau pulang. Pulang. Ya untuk materi kalian ada di ini ya, folder materi ya kalau kalian mau membaca kembali materinya. Jadi ada di folder pengumpulan tugas. Adrina, Alvin, Deki, Denny sama mana? Aku ketukar kamu sama Alvin. Dias, Ika, Felix, Emalia, Lailatul, Maizal, Michael, Rizky. Kamu Rizky? Iya, tapi Rizky Abian. Ya, Rizky Habibie. Kayaknya akan ada satu dulu ya. Ihsan, Panggil sering masuk lo ya. Eman kamu gak nunggu lagi. Kenapa? Oh belum ambil. Hah beda sama? Oh boleh sudah. Terus mata kuliah yang sudah diambil ini gimana? Gak pakai. Haris, itu, Marisa, Asia. Oke, yang atas 2 selesai semua. Alfian.
Ari. Arya. Bener Arya. Arya Mario. Devi. Rizky 2. Raihan tidak ada. Oke, gak ada yang tanyakan udah? Udah. Materi di situ ya kalau kalian mau review. Kalau yang mau membaca kembali. Kalau enggak ya udah. Oke. Gua akhiri pertemuan kita hari ini.